Oke, sudah dimulai di record. Tadi cek ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam malam, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online, yaitu di pertemuan kelima. Bentar ada yang masuk. Jadi malam ini mungkin banyak karena kelas yang nanti itu jam 8 tadi di info nggak ada, katanya mata kuliahnya kosong, jadi ikut gabung di kelas ini biar sekalian. Oke, untuk malam hari ini di pertemuan kelima kita akan memasuki topik tentang data dan variabel. Nah, bentar ada yang masuk. Ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana ini basic akan untuk bagaimana memprogram selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan buat tentang data dan variabel lewat source code. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, ini di awal sebelumnya saya mau menginformasikan untuk seminar. Nah, mohon maaf untuk seminar sepertinya kakak kelas kalian Pak Wawancarwan belum bisa. Jadi dia menginformasikan ke saya, katanya sampai akhir tahun ini sibuk. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti saya cari lagi yang lain. Oke, bentar tadi ada yang masuk kayaknya. Diawali dari pendahuluan, di mana kita akan bahas tentang data dan variabel untuk malam hari ini. Jadi setiap bahasa pemrograman apapun itu, nah termasuk yang kita pelajari hari ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic atau Visual Studio produknya. Nah, itu terdiri dari beberapa, salah satunya kita menggunakan Visual Basic, bahasa basic. Dan variabel itu merupakan suatu penamaan yang mana akan kita isi datanya. Nah, variabel itu bebas asal harus tersambung, tidak boleh terpisah ataupun ada spasi. Nah, di sini nantinya bisa kita set terlebih dahulu tipe datanya. Misalkan string, nah berarti untuk kalimat, integer berarti untuk angka. Kalau untuk angka, integer, desimal, kemudian floating atau single. Dua ada kalau huruf biasanya berupa string, karakter, teks, seperti itu, teks juga string. Nah, di sini nantinya kita akan pelajari beberapa tipe data untuk membuat variabel, di mana nanti akan diisi datanya sesuai yang kita inginkan. Oke, nah ini ada tipe data, di mana ada tipe datanya, misalkan tipe datanya, misalkan saya buka aplikasinya, yaitu menggunakan Visual Studio. Nah, sambil nunggu tadi apakah ada yang masuk, saya cek. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada lagi yang masuk. Oke. Nah, di sini contohnya saya buat project baru, new project. Kemudian saya pilih bahasa pemrogramannya yaitu menggunakan bahasa basic. Nah, itu Visual Basic untuk Windows. Nah, itu berupa aplikasi berupa desktop di Windows. Nah, ini nama projectnya, misalkan malam hari ini pertemuan kelima. Nah, di sini kita akan pelajari tentang tipe data. Nah, misalkan
Ini ada projectnya, saya gedein. Kemudian saya double klik. Nah, di area desainnya, nah ini nanti ada berupa form load. Nah, di sini kita bisa membuat menginisialisasi namanya variabel, yaitu menggunakan dim. Nah, kemudian nama variabelnya apa. Nah, ini nggak boleh ada spasi. Jadi kalau mau menggunakan pakai underscore as string. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nama variabelnya itu boleh apa aja. Kalau misalkan ada spasi itu nggak boleh. Kalau spasi error seperti ini. Nah, dia akan errornya kalau kita cek view error. Nah, di sini end of statement expected. Nah, karena ada spasi ini harus digabungkan. Nah, atau kita kasih buat tanda skor. Kemudian ini untuk inisialisasi dim astring. Astring itu berupa tipe data. Nah, tipe data ini apa aja selain string? Nah, di sini kan kita pelajari pertama yang namanya byte. Byte itu berupa angka mulai dari 0 sampai 255. Nah, kalau kita buat misalkan as byte juga bisa. Nah, kalau secara komputer, nah di sini, jadi misalkan komputer mengetikkan huruf 1 atau huruf A, nah itu ada byte-nya. Nah, byte-nya itu mulai dari 0 sampai 255. Nah, kalau kita buat kode heksanya, programmer, nah kalau di kalkulator ya, nah ini 255 itu berupa FF. Nah, jadi misalkan mau buat nilai A, nah A itu berarti nanti ngebacanya 10. Nah, byte-nya itu 10, nanti diketikkan untuk heksanya A. Nah, atau misalkan mau buat 200, nah ternyata heksanya itu berupa C8. Nah, itu nanti berupa angka, nanti dibacanya by pemrograman. Ada yang boolean. Nah, boolean ini berupa flag atau status, di mana nilainya bisa true atau false. Ini juga sama ukurannya 1 byte. Nah, 1 byte itu seperti apa? 1 byte itu, nah seperti yang ada di biner. Nah, ini 1 byte. Nah, 1 byte terdiri dari 8 bit. 2234, 2234. Nah, atau maksimal itu sampai 255. Nah, ini 1 byte. Nah, 1 byte itu 8 bit. Kemudian ada juga tipe datanya char. Nah, char itu berupa karakter. Nah, karakter itu ukurannya 2 byte, yaitu bisa menampung data Unicode. Nah, kalau kita buat di sini, misalkan as char. Nah, kita bisa isikan contohnya nama variabelnya itu karena dia karakter. Nah, kita bisa menggunakan misalkan halo. Nah, di sini dianggapnya ada errornya halo is not declared. Nah, dianggapnya ada variabel. Nah, kita bisa membuatkan dengan tanda petik bahwa ini nanti akan diisikan berupa hello. Nah, ini nggak ada error kan? Nah, seperti itu. Ataupun bisa juga kayak string. Nah, seperti itu juga sama. Karakter, char, string itu mirip untuk Unicode pun huruf. Kemudian juga ada datetime. Nah, datetime ini merupakan tanggal dan waktu yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Sehingga ukurannya 8 byte. Kemudian juga ada yang desimal dan double. Nah, desimal ini lebih panjang ukurannya berupa 16 byte. Double 8 byte. Nah, biasanya untuk angka. Nah, contohnya misalkan saya buat di sini desimal. Nah, di sini nggak error, cuma nanti ketika dijalankan dia akan error. Contohnya, kalau saya jalankan, karena tipe datanya desimal, nah diisinya berupa karakter hello. Nah, akan error. Nah, errornya di hal ini bukan tipe desimal. Nah, desimal itu berupa angka. Jadi kita ganti, misalkan sekarang
Nah, bukan hello, tapi misalkan 32767, nah angkanya seperti ini. Nah, ini kalau dijalankan nggak error, aman, karena emang tipe datanya berupa desimal. Nah, seperti itu. Makanya masih kosongan. Oke, nah ini hanya sebagian saja tipe data yang saya tampilkan, dan ini yang sering digunakan. Nah, oke, selain itu juga banyak, ada yang single, ada yang double, ada yang unsigned kebalikannya. Unsigned integer, unsigned chart, unsigned decimal, seperti itu. Integer pun ada integer 16, integer 32, integer 64, banyak. Oke. Nah, di sini setelah kita membuat tadi belajar tentang tipe data, selanjutnya kita deklarasikan variabel. Nah, tadi variabel di sini saya menggunakan dim. Nah, dim ini untuk kalau yang berjalan di form ini saja. Nah, misalkan ada button. Nah, button ini di dalam button saya klik. Jadi, nah button klik. Nah, nama variabel ini tidak bisa kita gunakan di prosedur yang lain karena sudah di-define di dalam form load. Nah, kalau kita gunakan di prosedur yang lain nanti akan error seperti ini. Variabelnya tidak di-declare. Jadi ini bisa kita declare kembali di variabel yang lain. Misalkan string. Nah, ini nggak bakal error seperti ini. Ini error karena unused, tidak digunakan. Nah, kalau kita gunakan contohnya variabelnya itu oke. Nah, jadi dim ini dipakai hanya untuk satu prosedur. Kalau untuk prosedur yang lain nggak bisa. Kemudian ada namanya private. Nah, dim juga bisa dipakai untuk semuanya prosedur. Nah, caranya gimana kalau dim? Ini kita cut. Nah, kita taruh di atas atau di bawahnya class form. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, ini bisa dipakai bareng-bareng. Namun ini akan error. Kenapa? Karena ininya desimal. Ini kan huruf. Nah, ini saya jalankan nanti akan ada errornya nih. Saya jalankan. Karena di button satu klik ini nama variabelnya bukan desimal tapi huruf. Saya keklik nanti dia error. Nah, error kan? Nah, errornya itu bukan tipe desimal. Nah, ini kalau kita ganti misalkan 12, karena dia sudah sesuai ini ya berupa angka, ini nggak bakal error, aman. Seperti itu. Jadi dim bisa digunakan juga bareng-bareng kalau misalkan di luar dari prosedur itu. Tapi kalau di dalam ini hanya satu prosedur, misalkan untuk bagian form load jadi form load saja. Oke, bentar, ada yang bertanya kah? Bapak mohon maaf, teman saya mau Iya, masuk ke iya. tim. Oke, Ya, Pak. makasih ya, Pak. Iya, mohon maaf. Kelupaan. Oke, udah semua saya masukkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, nah ada juga apa tuh? Ada yang ingin pesan kah? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain dim ada juga yang disebut di sini menggunakan namanya private var name as data type. Nah, di sini bisa kita buat juga selain dim namanya private. Nah, terus di sini misalkan variabel underscore 2. Nah, nama variabelnya misalkan as apa ya, boolean. Nah, di sini juga bisa kita gunakan mirip seperti dim. Oke, di sini bisa kita buat misalkan yang untuk form load ini boleh variabel 2-nya berupa false. Nah, tapi kalau kita klik nanti berubah menjadi nilainya true. Nah, di sini bisa kita tampilkan berupa label. Nah, label ini bentar ada yang
masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sini saya gedein. Nah, sini saya gedein. Ada yang masuk. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan, Mas Fuku? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Suaranya belum kedengaran. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini saya tampilkan nih variabelnya titik teks sama dengan variabel 2. Nah, ini karena dia boolean, kita rubah menjadi toString. Nah, karena bentuknya berupa teks. Di sini juga sama. Titik teks, saya rubah variabel 2-nya menjadi toString. Nah, ini kalau saya jalankan, default variabel 2 ini jadi berupa false. Kalau saya klik, berubah menjadi true nilainya, seperti itu. Nah, ini bisa digabungkan dari tipe datanya berupa boolean, dikeluarkan berupa menjadi string ataupun kalimat atau karakter. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Fuku, monggo silakan. Tidak ada. Oke. Ada yang masuk lagi? Oke, saya lanjutkan. Nah, itu yang dari tipe data. Ada yang masuk lagi. Mas Fuku, Mu'alim Mahmudi, ada yang mau ditanyakan? Kepencet kali Pak, itu Mas Buku. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, saya lanjutkan kalau gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya public. Nah, public ini kalau kita gunakan bisa dipakai di semua form. Nah, berbedanya kalau dim sama private ya. Kalau public bisa kita gunakan di semua form. Contoh misalkan, nah, saya tambahkan form yang kedua. Langsung aja tanya ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Nah, ini contohnya ada yang form kedua. Ini saya buat form 2, ini saya buat form 1. Karena saya buat ada button ini untuk melihat ke form 2. Cek form 2. Nah, kalau ngecek untuk ke form 2-nya, double klik di sininya me height. Kemudian form 2 titik show. Kemudian di form 2-nya ini saya copyin. Form 2-nya paste, cek form 1. Ini saya buat jadi center screen. Di sininya saya me height. Kemudian form 1 titik show. Nah, misalkan saya menggunakan modul. Nah, modul ini
berupa semacam kumpulan kode bisa kita taruh di sini. Nah, misalkan tadi di form 1 ada namanya dim sama private variable. Ini kalau saya bawa cut, nah saya taruh di modul, ini nggak bakal bisa jalan karena di sini hanya akan jalan dim private di satu prosedur, contohnya di modul 1, sehingga di form 1 ini akan error. Makanya ini harus ada. Nah, di sini bedanya kalau yang public, misalkan saya buat namanya public variable yang ketiga. Nah, berupa namanya public. Nah, sini variable ketiganya berupa string. Nah, variable yang ketiga ini bisa kita gunakan di form 1 bisa, di form 2 juga bisa. Nah, misalkan di sini ada label yang kedua. Nah, label yang kedua ini nanti akan mengisikan label ketiga berupa variabel dari yang ketiga. Nah, variabel ketiganya itu apa? Nah, ini bisa kita isikan di sini, bisa, ataupun di modul tadi. Nah, misalkan di sini ship. Nah, tapi kalau yang di sini, yang di form yang keduanya, nah, di sini label yang kedua titik teks berupa variabel yang ketiga. Nah, kita isikan contohnya variabel yang ketiganya itu mantul. Nah, kalau kita jalankan, ini nggak error. Karena variabel yang ketiga itu buatnya berupa public. Nah, publicnya itu di mana? Yang ada di modul. Nah, ini bisa kita pakai bareng-bareng di form 2 atau di form 1. Nah, contohnya di form 1 ini, kalau saya klik, nah, form 2-nya ship. Kalau saya cek ke form 2, button ini juga sama, mantul. Nah, balik lagi ke form 1. Nah, form 1-nya mana nih? Hilang. Oh, ini form 1-nya. Nah, seperti itu. Bentar, ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu. Ada juga deklarasinya menggunakan implicit. Nah, implicit ini harus menghafal ya kode-kodenya. Tapi saya juga jarang menggunakan karena terlalu ribet. Nah, ada yang menggunakan untuk integer tanda persen, ada yang menggunakan long pakai n, single tanda seru, double tanda crash, currency keong, ataupun string berupa dolar. Nah, itu jarang dipakai, itu zaman dahulu. Nah, kalau sekarang tinggal dibuat aja lah, cara gampangnya seperti tadi ini. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh. Nah, kita buat form untuk aplikasi yang merepresentasikan tentang data dan variabel. Di sini ada form untuk master mahasiswa, di mana kita akan menginputkan datanya mulai dari nomor pokok mahasiswa, nama, alamat, telepon, jurusan, dan dosen wali. Dan ada dua button untuk memproses, yaitu new dan close. Nah, kita buat, nah contohnya saya buat di form 1 ini ya. Oke, di sini menggunakan yang namanya group box, yaitu input data. Judulnya apa? Master mahasiswa. Master mahasiswa.
Kemudian ada grup box. Grup box yang saya gedein. Bold. Nah, kemudian input data namanya. Oke, sudah. Kemudian ada 6 label dan ada 5 textbook, 1 combo box. Nah, ini label pertama, label kedua saya taruh. Kemudian ada textbook. Mana textbook 1? Ini saya gedein juga. Ini otomatis boardnya ada 16. Namanya nomor pokok mahasiswa. Oke, ntar ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini saya pindahin dulu, saya taruh di atas. Kemudian ada nama mahasiswa. Saya copy paste. Biar ini selaras. Ini rata kiri, rata kanan. Kemudian atur. Kemudian ada alamat, ada telepon. Nah, berikutnya ini ada alamat. Kemudian alamatnya panjang. Kita buat multi line. Kemudian telepon dan jurusan. Ini saya rata kanankan lagi. Kemudian ada jurusan. Tapi ini pakai combo box. Ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Ini pakai combo box, combo box, combo box. Ini bisa rata kanan juga. Nah, yang terakhir, di mana tadi? Ini dosen wali. Oke. Nah, kita buat rata kanan. Oke, selesai. Nah, untuk yang grup box yang pertama. Grup box yang berikut kedua berupa proses. Ada 2 button, new dan close. Grup box yang kedua. Nah, sini saya gedein. Bold 16 berupa proses. Kemudian ada new dan close.
Oke. Nah, sejauh ini seperti ini kalau kita jalankan. Nah, nanti kita isi by source code. Nah, untuk mengisi data variabel inputan ini. Oh, ini berubah nih, nomor pokok mahasiswanya jadi false. Nomor pokok mahasiswanya, nah, ini ada label 1. Oke, ini saya buat komen supaya nggak aktif. Nah, atau ya nanti kita hapus saja dulu. Kita jalankan seperti ini. Nah, sip. Nah, nanti kita isi manual satu-satu untuk mengisi datanya dengan membuat variabel dari tipe data yang diberikan. Nah, seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Nah, ini pertama propertinya di set satu persatu, mulai dari yang tadi formnya, kemudian juga ada group box, label, dan textbook. Kemudian ada combo box untuk jurusan, yaitu manajemen informatika, teknik informatika, teknik dosen. Kemudian juga ada untuk button new dan close. Nah, di sini bisa kita isikan contohnya, misalkan manual untuk jurusan. Nah, misalkan di sini teknik industri. Nah, kemudian teknik informatika. Kemudian teknik lingkungan. Kemudian teknik sipil. Nah, kalau kita oke, ini error karena lagi jalan ya. Ini saya stop dulu. Nah, nggak boleh, kalau lagi running nggak boleh diedit, kayak bisa. Nah, ini kita isikan lagi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan, sudah ada datanya. Baik isi manual di properti atau lewat combo box-nya langsung. Nah, sekarang kita isi yang lain. Nah, isi yang lain di bagian untuk source code. Nah, contohnya yang tadi judulnya latihan membuat variabel. Nah, di form load-nya ini untuk yang Mi. Ini kalau kita jadikan namanya master mahasiswa. Nah, master mahasiswa. Nah, kita ganti nih. Ya, untuk Mi text-nya contohnya latihan untuk Mi text. Latihan untuk membuat variabel. Kalau kita jalankan, judulnya akan berubah. Nah, latihan untuk membuat variabel seperti ini. Nah, berikutnya, nah di source code-nya itu ada button klik new, variabelnya abcdfg astring, dimasukkan nama npm, nama, alamat, telepon, jurusan, dosen, wali, yang akan merepresentasikan di textbook dan combo box-nya. Nah, contohnya di sini klik new. Nah, di sini kita buat variabel dim a b c d e f g as string. Nah, ini ada error udah katanya is already declare, karena di sini udah ada nilai as even ours. Nah, makanya ini nggak usah digunakan lagi. Nah, baru kita buat A itu apa tadi, masukkan npm,
Masukkan nama, masukkan alamat. Nah, kita isikan nilai A itu NPM, nama, alamat, telepon, jurusan, dosen, wali. Nah, di sini variabel sudah kita declare dan isi variabelnya juga sudah kita declare. Nah, selanjutnya kita isi ke dalam textbox yang tadi yang kita buat. Nah, nanti kalau kita diklik new, nanti akan dari sini textbox dan comboboxnya yang kosong. Nah, di sini mulai dari textbox 1, 2, 3, 4, kemudian combobox 1 dan textbox 5. Nah, kita isikan textbox 1 itu berarti nilainya variabel A. Kemudian textbox 2 itu berarti nilainya B. Textbox 3 itu nilainya C. Textbox 4 itu nanti nilainya D. Kemudian combo box 1 teks itu nilainya F. Dan terakhir textbox 5 itu nilainya G. Nah, kalau kita jalankan seperti ini. Ini masih kosong. Kalau saya klik, nah akan terisi PM, nama, alamat, telepon, jurusan, dosen, wali. Walaupun di sini sudah ada datanya sebelumnya. Nah, misalkan klik new-nya seperti ini. Ada juga untuk yang klik close. Nah, klik close sendiri di sini mana tadi? Akan tutup aplikasi. Nah, tapi ini dimasuk ke ini ya. Belum saya coding. Nah, ini close, tutup aplikasi. Itu berupa close. Nah, kalau saya jalankan, klik new, ada datanya, klik close, tutup aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi malam hari ini kita coba membuat data dan variabel, yaitu berupa inisialisasi dari variabel dan isi dari variabel berupa data yang kita tampilkan dalam bentuk objek UI. Oke, hasilnya seperti tadi dan seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi ini rangkumannya. Malam hari ini kita coba membuat visualisasi dari variabel yang berisi data dan ditampilkan dalam bentuk objek. Oke, dan ini adalah latihannya. Buat program yang sama seperti yang tadi saya contohkan, ada cara-caranya. Intinya saya ingin kalian mencoba. Kalau ada kesulitan, tanyakan. Nah, ntar ada yang masuk. Kemudian, yang di nomor 2, mana tadi? Nanti ada yang masuk. Yang di nomor 2, lanjutan dari yang nomor 1. Kalau sudah dicoba nomor 1-nya. Jadi buat contoh buat program penjualan sederhana tentang toko makmur. Nah, nanti ada berupa kode transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, jenis, dan harga barang. Seperti itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Di hire slide ada nomor HP sama email saya. Bisa nanya di WA di grup ataupun japri langsung ke saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi malam hari ini saya gabungkan 2 kelas. Kelas yang pertama tadi pada maghrib
Kemudian yang kelas 2 tadi jam 8 harusnya, tapi masuk karena di info katanya mata kuliah pertama kosong. Kemudian jangan lupa untuk absen, bisa klik online langsung di e-kampus di pertemuan kelima malam hari ini. Wah, ini saya klik. Nah, mohon maaf tadi saya klik jadi oke. Nah, mohon maaf tadi saya klik jadinya keluar. Nah, ini sekarang masuk lagi. Bentar, saya sharing. Total ada 59 orang. Nah, kemudian kalau saya udah klik online, saya anggap biasanya online itu dianggap hadir. Kemudian selain itu juga bisa absensi dengan membuat di kolom komentar. Nah, kolom komentar untuk pertemuan yang sedang berlangsung di luar jam itu nanti akan saya hapus. Kemudian bisa atau klik absen di pertemuan yang juga yang sedang berlangsung. Nah, saya biasa ngecek kalau misalnya saya komentar ada, nah saya anggap biasanya ikut diskusi itu saya anggap hadir juga. Kemudian cek ini tidak ada yang absen, izin. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya itu individu dikumpulkan sebelum UAS. Nah, dikumpulkan sebelum UAS masih panjang, tapi jangan sampai lupa. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang masuk. Nah, ini ada yang masuk. Nanti saya share hasil rekamannya. Kita bisa dilihat hasil rekamannya di pertemuan yang kelima di folder video. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan juga nanti minggu depan pertemuan ke-6 harusnya tatap muka di kelas offline. Tapi sepertinya saya belum bisa ke kampus. Masih fisioterapi, masih belajar jalan. Jadi mungkin minggu depan kita masih online. Mudah-mudahan nanti setelah UTS bisa jalan. Amin, doa sembuh ya Pak. Iya, makasih. Izin bertanya, Pak. Iya. Ini yang buat tugas yang kedua, kan di dalamnya ada kode transaksi. Itu kode transaksinya kita yang buat sendiri gitu, Pak. Maksudnya angkanya bebas atau gimana, Pak? Angkanya bebas, terserah. Oh iya, makasih banyak, Pak. Iya. Jadi kode transaksi terserah kalian buat sendiri, apakah angka doang atau ada gabungan angka dan huruf, itu bebas terserah.
Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, masih online. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.